warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر muslimin hadani Allah wa iyyakum. Sangat jelas bagi kita perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan untuk berittiba, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, jikalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Dan ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai pemimpin. Dan
firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya, karena dapat mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus itu. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Ketiga ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas yang memerintahkan kita untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha." Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah apa-apa yang diada-adakan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami apa-apa yang bukan termasuk darinya, maka perkara itu akan tertolak. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Akan tetapi sangat disayangkan di bulan Rabiul Awal ini banyak sebagian kaum muslimin yang mereka mengada-adakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang peringatan itu kita kenal dengan peringatan Maulid Nabawi. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Dalam memperingati Maulid Nabi ini banyak sekali cara yang mereka lakukan, yang diantaranya ada sebagian mereka berkumpul untuk membaca kisah Maulid dan juga khutbah-khutbah serta qasidah-qasidah dalam perayaan tersebut. Dan di antara mereka ada yang membuat makanan, berbagai macam hidangan ataupun makanan apa saja yang dihidangkan untuk orang-orang yang hadir pada saat itu. Di antara mereka ada yang merayakannya di masjid-masjid, di antara mereka ada yang mengadakannya di rumah-rumah, dan yang paling parah, mereka melakukan hal itu dengan mencampur adukan berbagai macam kemaksiatan, hal-hal yang haram dan juga kemungkaran-kemungkaran, yang diantaranya itu ikhtilatu rijal bin nisa, adanya campur baur antara laki-laki dan wanita, adanya tari-tarian, adanya musik dan lagu-lagu serta nyanyian, dan yang lebih parah lagi, mereka mencampur adukan dengan berbagai macam kesyirikan. Mereka beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan darinya dan menyeru meyakini bahwasanya tatkala mereka membaca qasidah-qasidah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada saat itu, sehingga mereka telah meyakini suatu keyakinan yang sangat menyimpang, dan ini merupakan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Berbagai macam jenis ataupun berbagai macam peringatan Maulid dengan berbagai macam perbedaan niat para pelakunya, tetap saja hal ini merupakan perbuatan bid'ah, perbuatan yang haram, yang dimana asal mula perbuatan bid'ah itu dilakukan atau diadakan oleh orang-orang al-batiniyah, para pengikut pengaku al-fatimiyun, setelah 3 zaman Rasulullah SAW, generasi para sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Setelah mereka datanglah generasi yang disebut dengan batiniyah. Akidah mereka sangat jelek, bahkan mereka salah seorang pemimpinnya mengatakan bahwasanya dia adalah Allah, dan ini merupakan akidah yang sangat berbahaya. Akan tetapi kemudian peringatan Maulid ini terus dikembangkan, dan yang pertama kali meramaikan atau menyemarakkan setelah orang-orang yang berakidah batiniyah, para pengikut yang mengaku mengikuti Fatimiyun, mereka adalah
Al-Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Khudri pada akhir abad yang ke-6 atau pada awal abad yang ke-7 Hijriah. Dan ini diterangkan oleh para ahli sejarah yang diantaranya itu Ibnu Khalikan. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Kalau misalkan kita mau melihat tarikh, melihat sejarah kapan Rasulullah SAW dilahirkan, maka hal ini tidaklah jelas karena ucapan ataupun pendapat para ahli sejarah. Mereka berbeda pendapat ketika menentukan kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Yang lainnya mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sebagian lagi mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Yang lainnya mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Yang lainnya mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang lainnya mengatakan tanggal 17 Rabiul Awal. Dan ada juga yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Oleh karena itu tidak ada pendapat yang jelas tentang kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Walaupun banyak para peneliti di zaman sekarang yang mereka mengatakan bahwasanya yang lebih dekat dengan kebenaran Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Dengan demikian peringatan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran ataupun maulid Nabi SAW merupakan hal yang tidak memiliki landasan. Dan juga dari segi agama, dari segi din, peringatan maulid Nabi ini tidak memiliki dasar karena Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakannya dan tidak pernah memerintahkan para sahabat serta umatnya untuk memperingati maulidnya. Serta generasi yang terbaik, sahabat, tabi'un dan juga tabi'ut tabi'in, mereka tidak ada yang melaksanakan peringatan maulid Nabawi dan tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan maulid Nabawi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan hidayah setelahku. Pegang teguhlah sunnahku itu dan juga gigitlah dengan gigi geram kalian, dan hendaknya kalian meninggalkan hal-hal yang diada-adakan karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Sesungguhnya bid'ah itu adalah perbuatan yang sesat dan kesesatan itu tepatnya di neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Peringatan maulid yang semakin semarak hari-hari ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama. Bahkan ini pun tertolak. Di antaranya kalau misalkan kita melihat dari beberapa segi, yang di antara segi itu diantaranya adalah bahwasanya peringatan Maulid Nabawi adalah suatu perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang Nasara, di mana orang-orang Nasara mereka memperingati kelahiran Al-Masih alaihissalam, dan perbuatan tasyabbuh dengan orang-orang Nasara adalah perbuatan yang sangat haram. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful musyrikin." Selisihilah orang-orang musyrik. Bahkan terlebih kita diperintahkan untuk menyelisih mereka dalam hal-hal syiar keagamaan mereka. Dan juga maulid merupakan satu wasilah yang bisa mengarah pada perbuatan gulu dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW. Karena dalam peringatan maulid mereka sampai beristighatsah, berdoa kepada Rasulullah SAW, seperti yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Banyak orang-orang yang melakukan hal itu. Dan perbuatan gulu merupakan perbuatan yang
lebih hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tud'uni kama akratin nasara ibna Maryam, fa innama ana 'abdu, faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Oleh karena itu cukup katakan hamba Allah dan Rasulnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Jauhilah oleh kalian perbuatan ghulu atau perbuatan berlebih-lebihan, karena orang-orang yang sebelum kalian celaka itu diakibatkan karena ghulu ataupun berlebih-lebihan. Bahkan perbuatan ghulu mengagung-agungkan seseorang itu merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan kesyirikan, dan kesyirikan yang ada di muka bumi ini disebabkan karena al-ghulu bi ta'dimil asqas ataupun ghulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Saksikanlah banyaknya orang-orang yang membaca qasidah Burdah ataupun Barzanji dan juga maulid-maulid yang lainnya. Banyak hal-hal yang berbau kesyirikan dan juga hal yang meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan peringatan Maulid Nabawi dapat membuka perbuatan bid'ah yang lainnya, karena orang-orang yang senang melakukan perbuatan bid'ah maka dia akan malas untuk melakukan perbuatan sunnah. Bahkan mereka membenci akan sunnah tersebut dan juga membenci orang-orang yang menghidupkan sunnah, karena kebiasaan mereka orang-orang ahlul bid'ah selalu ingin mematikan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan juga memberikan basirah ilmu yang sebenar-benarnya, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan bid'ah dan perbuatan syirik-syirik, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.